Pemirsa, PN Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto terkait statusnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap PAW Harun Masiku dan kasus perintangan penyidikan. Namun di hari pertama sidang, tim KPK justru tidak datang dan meminta sidang dijadwalkan ulang. Bersamaan dengan itu, KPK terus memeriksa para saksi. Bahkan 2 rumah Hasto di Bekasi dan Jakarta tidak luput dari penggeledahan meski Sekjen PDI Perjuangan itu telah menjadi tersangka. Lantas pertanyaannya, adakah celah bagi tim hukum Hasto Kristianto mengapa KPK masih memeriksa para saksi padahal Hasto sudah diperiksa sebagai tersangka? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Hasto Kristianto, Alphonse Kurnia Palma, dan juga mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore Mas Yudi, Mas Alphonse. Oh, masih pagi, semangat ya. Baik, pertama kita ingin langsung tanyakan ke Bang Alphonse terlebih dahulu menanggapi ketidakhadiran KPK dalam sidang pra-peradilan perdana kali ini. Bagaimana Bang Alphonse? Iya, kami sih berprasangka baik ya bahwa mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan ya seperti yang Mas katakan tadi kan, walaupun persidangan gugatan peradilan berlangsung, pemeriksaan tetap berjalan kan gitu sebenarnya. Nah, dari situ sebenarnya memang semakin menguatkan kami gitu ya, bahwa apakah memang benar ada bukti permulaan yang cukup dan sah sebenarnya ya, terkait dengan penetapan sebagai tersangka. Tapi pemeriksaan-pemeriksaan yang setelah dari penetapan tersangka itu sebenarnya tidak akan membuktikan bahwa di situ memang terjadinya kekurangan alat bukti sebenarnya gitu kan, untuk melebihi dari batas keraguan atau beyond reasonable doubt sebagaimana yang kita ragukan pada awal-awal dulu gitu kan. Kenapa kita katakan demikian? Sepertinya ini kan mereplikasi semacam BAP yang terdahulu yang untuk kemudian diletakkan ke depan. Ya. Harusnya kan sebenarnya lebih kepada dicukupkan dulu, gitu ya, baru tetapkan sebagai tersangka. Nah, itulah dikatakan sebagai suatu azas kehati-hatian, gitu kan. Nah, KPK itu kan sebenarnya berdasarkan pasal 5 kan salah satunya tentang kehati-hatian, hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu adalah kehati-hatian sebenarnya, prudent gitu kan. Agar apa? Agar KPK sebagai para penegak hukum itu sebagai dia ketika memegang pisau gitu kan, dia itu tidak akan sembarangan menerabas gitu kan. Nah, dengan demikian makanya tidak sembarangan orang untuk ditetapkan tersangka. Kan ada adigium seperti ini. Lebih baik membebaskan gitu ya 100 orang yang bersalah dibandingkan menghukum seorang yang tidak bersalah. Nah, jadi kehati-hatian itu lebih pada itu sebenarnya, agar tidak ada kesalahan di dalam membuat orang ditersangkakan dan kemudian dihukum gitu. Nah, oleh sebab itu makanya 3 minggu bagi kami gitu ya, itu juga kami berpandangan baik bahwa mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain atau mungkin ada juga libur panjang, kan ada Imlek, ada Isra Mi'raj, macam-macam kan gitu. Mungkin juga penyidik pengen berlibur di situ, kita nggak tahu gitu kan. Tapi pada prinsipnya pada saat ini memang kita melihat bahwa kalau dalam proses penetapan tersangka dahului dulu dengan 2 alat bukti yang cukup dan sah gitu. Dan kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka, bukan dalam artian ditetapkan tersangka baru kemudian dipenuhi bukti-buktinya. Kalau bisa gitu kan konstruksinya tetapkan tersangka dan kemudian setelah itu bukti kemudian. Nah, itu tidak boleh. Jadi ada keraguan tetap ya terhadap bukti permulaan yang dipunyai oleh KPK. Jadi begini sebenarnya, kalau kami menilai gitu kan, ambang batas keraguan untuk meyakinkan kami sebagai penasihat hukum gitu kan ada 2 pasal ya, 1 suap, kemudian perintangan. Terkait dengan suap gitu kan, mestinya gitu kan, orang yang menyuap itu testimoni dulu, di BAP dulu gitu kan. Kemudian setelah itu dia menyatakan memang benar dia, kan gitu. Tapi kan ini nggak ada, kan gitu kan. Dari mana bisa dikatakan memang orang ini melakukan suap? Kan nggak ketahuan jadinya gitu kan. Nah, itu makanya satu persoalan satu. Dan kemudian yang kedua, obstruction of justice gitu kan. Ini kan sebenarnya berdasarkan pasal 21 UNCAC kan gitu kan. Nah, esensinya di situ lebih terkait dengan permasalahan menghalang-halangi secara fisik sebenarnya. Itu juga tidak hanya terdapat di dalam UNCAC, tetapi juga konvenan regional di Eropa, dan juga itu ditafsirkan berbeda di Indonesia dan pasal 21. Saya ingin ke Mas Yudi. Mas Yudi, ini kita melihat bahwa tim kuasa hukum dari Pak Hasto ini punya keraguan terhadap
bukti permulaan yang disampaikan oleh KPK terhadap penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam perkara suap PAW Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Anda menilainya seperti apa? Ya, menurut saya kan tidak jadi masalah ya. Memang itulah kemudian penyidik kan selalu diuji. Selalu saya katakan kan ujian itu bukan hanya di internal KPK ya, tetapi dari pihak eksternal. Apakah kemudian ada celah-celah yang bisa digunakan? Seharusnya penyidik ya mampu untuk menutup celah-celah. Tapi kan ketika mencari celah pasti ada lah ya. Ini kan namanya kan argumentasi hukum. Termasuk ketika pada hari ini kan KPK tidak hadir di dalam persidangan. Tentu ini harus kita maknai adanya keseriusan KPK. Mungkin yang harus disampaikan adalah bahwa ketika sidang pra peradilan itu kan yang maju bukan penyidiknya, ya, tetapi biro hukum, sehingga selain menyediakan ya administratif terkait dengan apa yang dibutuhkan dalam proses pra peradilan, tetapi juga teman-teman di biro hukum KPK ini harus mempelajari juga kan perkaranya seperti apa, kan mereka tidak pernah mempelajari sebelumnya, ya, sehingga tentu nanti biasanya Mas penyidik itu akan memberikan gambaran perkaranya seperti apa, walaupun ya itu material ya, tapi setidaknya diberikan gambaran, baru kemudian masuk ke formilnya. Ingat bahwa pra peradilan ini kan terkait dengan formil. Nah, saya melihat bahwa KPK tentu ingin ya selain serius ya, tentu juga ingin memenangkan. Ya, artinya berharap bahwa hakim menolak. Ya, bagaimana cara yang menolak ya tentu KPK harus membuka seperti apa disampaikan oleh Bang Alphonse ya. Memang ini adalah formil ya terkait apakah ada dua bukti, ada, tapi kan jangan sebatas itu. Apa sih bukti baru yang selalu dikatakan oleh KPK itu? Misalnya ada keterangan saksi memang ya, tetapi saksi itu memang saksi lama, tetapi ternyata ada keterangan tambahan, kan nggak masalah. Ya kan, itu kan bisa disebut bukti baru. Atau kan kita melihat sebelum penetapan tersangka Pak Hasto ya, penyidik kan juga bergerak memanggil saksi. Ada saksi baru, ada saksi yang lama ya, kemudian melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Nah, mungkin dari situ ya ditemukan dua alat bukti yang cukup. Ya, kemudian pasca Pak Hasto kemudian KPK melakukan pemanggilan ya saksi-saksi, baik itu saksi yang namanya sudah ada di sebelumnya ya ataupun yang baru ataupun penggeledahan, itu saya pikir hanya untuk menambah dan memperkuat alat bukti yang sudah dimiliki ketika menetapkan tersangka. Jadi tentu ini sangat menarik bahwa apa yang dimohonkan itu KPK harus benar-benar bisa menjawab secara baik. Ya, karena kan ini permainannya adalah bukan lagi permasalahan KPK dan penasihat hukum ya, dan dari pihak Pak Hasto ya, tetapi bagaimana masing-masing bisa meyakinkan hakim, termasuk tadi KPK kan juga membutuhkan ahli. Ya, itu yang harus dicari oleh KPK, karena saya melihat kan banyak terjadi apakah misalnya orang yang sudah menjadi tersangka korupsi dia juga bisa dikenakan dengan merintangi penyidikan terhadap kasus korupsi yang sama seperti dia. Ya, tentu kan KPK harus menjawab seperti itu. Artinya tentu KPK berharap bahwa hakim tidak menggugurkan status dari Pak Hasto sebagai tersangka. Baik. Dan menanggapi dengan sidang pra peradilan ini, apakah menurut Anda KPK ini siap dan juga memiliki bukti-bukti yang kuat untuk nantinya membuktikan bahwa bukti permulaan yang sebelumnya diragukan ini tidak terbukti? Ya, kalau saya lihat kan dengan meminta waktu 3 minggu walaupun kemudian hanya dikabulkan 2 minggu ya, nanti tinggal 5 Februari. Saya pikir sebenarnya KPK itu sudah mulai menginventarisir ya. Kan suratnya itu kalau tidak salah kan di 5 atau 6 hari sebelum hari ini ya. Artinya sebenarnya KPK sudah siap. Nah, kita tinggal tunggu nih ya, barang bukti apa atau alat bukti apa yang akan dikemukakan oleh KPK untuk kemudian berhasil meyakinkan hakim bahwa proses ini benar-benar sudah sesuai dengan prosedur hukum. Kan sebenarnya pra-per itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saya melihat bahwa KPK tentu harus belajar ya dari kekalahan-kekalahan sebelumnya. Ya, jangan lagi saya lihat strategi KPK misalnya, wah nanti kita jangan semua barang bukti atau alat bukti kita sampaikan, jangan semuanya saja gitu kan, karena kalah menang inilah penentuan ya. Sebab itu jangan setengah-setengah atau hanya dicicil dan sebagainya disampaikan pada hakim, itu setengah-setengah. Termasuk kalau memang perlu menghadirkan, bukan hanya ahli ya, ada saksi yang perlu dihadirkan, ya hadirkan saja. Karena sebenarnya pra peradilan ini kan sebagai celah juga bagi teman-teman lawyer biasanya untuk mengintip KPK punya apa sih, sehingga kalah menang bukan nggak jadi patokan, tetapi wah ternyata KPK-nya hanya sebatas itu, walaupun mereka menang kita akan fight di pengadilan perkara pokok seperti itu. Baik, Mas Alvan,
Anda melihatnya seperti apa? Ketika KPK hari ini tidak hadir, apakah ini strategi dari KPK atau Anda punya pandangan lain sebagai tim kuasa hukum Pak Hasto ini? Ya kita berpandangan baik gitu ya. Satu, dari yang seperti saya katakan tadi gitu kan. Dan kemudian yang kedua, memang seperti yang dikatakan oleh Yudi tadi gitu kan, bisa saja ini merupakan suatu langkah-langkah strategi gitu kan untuk lebih menguatkan, terutama tentang bagaimana konstruksi perkara. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Tapi kami berpandangan baik gitu kan, bahwa ini lebih kepada persoalan ada kesibukan yang lain gitu kan. Tetapi di sisi yang lainnya kan ini kan sebenarnya kami menilai gitu kan, sepatutnya gitu kan, ketika itu menunda, walaupun itu dikirimkan surat gitu kan, ya hadir saja gitu kan. Toh kami juga hadir kok dengan 12 orang gitu kan. Tapi tak satu pun dari Biro Hukum itu yang hadir gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ini kan kita juga bisa melihat gitu kan, bahwa apakah memang pada saat ini gitu ya, pengunduran itu gitu kan, memang untuk lebih mengkonsolidasi bukti-bukti gitu ya. Nah, salah satunya juga memang ada suatu keanehan juga sih sebenarnya gitu ya. Karena salah satunya kan ada juga orang yang sudah meninggal yang dipanggil gitu ya. Kan gitu ya. Nah, menurut saya itu juga menarik gitu kan. Nah, itu kan salah satu bukti gitu kan, bahwa soal keadministrasian begitu itu juga ada persoalan gitu kan. Nah, yang begitu-begitu sebenarnya harus hati-hati gitu kan. Kasihan juga kan bagi orang yang sudah meninggal tersebut gitu, kemudian keluarganya dapat surat kan gitu kan, itu gimana rasanya gitu kan. Nah, itu adalah persoalan administrasi gitu kan, yang memang dengan momentum ini kita juga mengatakan tolong hati-hati. Nah, berbicara dengan hati-hati ini juga kita mempertanyakan apakah dari tim kuasa hukum Hasto ini memiliki bukti adanya celah bahwa KPK ini dalam pemeriksaannya ini ada kekeliruan. Kita jawab sesaat lagi. Ditahan dulu Bang Alphonse.